Dataran tinggi Dieng telah lama menjadi kawasan pemukiman orang Jawa pada saat itu. Sejumlah bangunan peninggalan abad ke-8 masih dapat ditemukan, baik dalam keadaan masih berdiri ataupun telah menjadi reruntuhan. Di episode ini akan kita ulas tentang situs yang merupakan terbesar di Dieng. Situs Reco Gede berada di kawasan dataran tinggi Dieng. Secara administratif terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Situs Reco Gede merupakan bukit kecil di dataran tinggi Dieng. Tepatnya berada di sebelah barat kompleks Candi Arjuna, dinamakan Bukit Reco Gede. Karena di atas bukit ini pernah diketemukan beberapa arca besar yang salah satunya masih berada di lokasi, sedangkan arca lain disimpan di Museum Kailasa Dieng. Arca di sini kondisinya tidak utuh, bagian kepala, tangan, dan kakinya hilang. Juga bagian stela belakang pecah. Arca ini menggambarkan sosok yang sedang duduk bersila. Diperkirakan arca ini merupakan arca Dewa Siwa dengan posisi Paryakasana. Selain itu, bukit ini juga merupakan bukit yang paling padat. Temuan kekunoan di Dieng, bukit kecil ini penuh dengan batu candi. Saat mendaki bukit, maka akan banyak ditemukan batu candi yang dijadikan tangga, talud, dan sebagian tertutup rerumputan. Di puncak Bukit Reco Gede merupakan tanah yang datar dan sedikit berundak, sehingga di puncak bukit tidak ada pohon besar. Yang ada hanya tanaman kentang, carica, terong Belanda, dan cabai Dieng. Banyak batuan candi yang tersebar di puncak bukit, yang terdiri dari komponen atap, balok batu, komponen sisi genta, kemuncak, miniatur candi, pipi tangga, lesung, dan lain-lain. Temuan tersebut sebagian besar digunakan untuk pondasi gubuk, pembatas lahan pertanian, talud, dan anak tangga. Temuan lain yaitu struktur sumuran dan struktur seperti yang terdapat pada situs Watu Kelir dari temuan yang beraneka ragam, bentuk, motif, dan ukuran. Bisa jadi di situs Reco Gede ini tidak hanya satu candi yang pernah berdiri di puncak bukit ini. Mungkin bagi para pecinta situs, pemerhati sejarah dan budaya, merasa miris melihat pemandangan di Bukit Reco Gede ini. Satu bukit penuh dengan batu candi. Namun sayang, meskipun di bukit ini penuh dengan batu candi, ada satu hal yang belum diketemukan, yaitu bukti tertulis atau prasasti yang menerangkan tentang keberadaan bangunan di sini. Ada banyak cerita yang berkembang tentang situs Reco Gede,
Menurut keterangan seorang petani yang saya temui, mbahnya dulu pernah terperosok ke dalam lubang yang dalam. Dan di dalam lubang tersebut terdapat ruangan yang lebar. Dari cerita tersebut kesimpulannya Reco Gede ini adalah candi besar yang telah runtuh dan teruruk. Karena temuan arca di bukit ini ukurannya juga besar. Namun dugaan tersebut terbantahkan karena di Bukit Reco Gede ini, temuan artefaknya beraneka ragam dan berbeda ukuran. Selain itu juga terdapat struktur mirip yang terdapat di situs Watu Kelir. Dugaan kedua adalah di puncak bukit ini pernah berdiri kompleks. Percandian bisa lebih dari 3 candi dengan ukuran kecil. Ada penggalan cerita tahun 1830. Ceritanya ada seorang pencari belerang yang singgah di Dieng. Dari Delok dia mengambil sisi kiri, Reco Gede. Menyusuri jalan yang penuh lubang galian, batu candi, dan fragmen arca berserak di mana-mana, hingga sampai di Candi Petruk. Dugaan Reco Gede ini juga tak luput dari penjarahan saat itu. Seperti yang pernah saya ulas di episode sebelumnya tentang Candi Kunti. Menurut catatan di era kolonial, di puncak bukit ini setidaknya pernah berdiri 8 candi, yang kini tak satu pun yang tersisa dan hanya tinggal remah-remahan. Fragmen-fragmen. Dieng, meskipun bisa dikatakan percandian di sini memiliki ukuran relatif kecil, namun tiap candinya memiliki ciri khas susunan batu, ornamen dan bentuk yang beraneka ragam. Kendala ini yang kadang membuat proses pemugaran berlangsung lama, karena meskipun satu lokasi namun tidak memiliki sampel bentuk yang sama. Jadi kalaupun satu candi di Reco Gede ini dipugar akan susah, karena juga banyak batu penyusun candi yang sudah hilang. Dalam proses pencariannya pun juga susah, karena batuan di sini sudah campur aduk. Namun kenapa dalam satu bukit kecil ini banyak berdiri candi? Seperti yang pernah saya ulas di episode sebelumnya. Dataran tinggi Dieng memiliki kualitas tanah buruk. Tanah labil, berair, beracun, dan juga berbahaya. Namun kepercayaan saat itu menganggap gunung dipercaya sebagai tempat bersemayam para dewa. Hingga setiap jengkal tanah di dataran tinggi Dieng sudah barang tentu dianggap suci. Jadi tidak perlu memilih-milih tanah, seperti yang terdapat pada syarat pembangunan candi, karena dewa itu sendiri yang sudah memilih tempatnya. Selain candi, Dieng juga sebagai tempat untuk menimba ilmu atau kadewa guruan. Sebagai bukti di Dieng banyak diketemukan bangunan Dharmasala. Kadewa guruan di sini tempat menimba berbagai bidang ilmu, misalnya agama, pertanian, arsitektur. Karena di Dieng ini banyak diketemukan miniatur candi. Diduga para stapati yang merupakan sang arsitek perencana, yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan, pernah menimba ilmu di sini.
Atau mungkin seorang raja sebelum naik tahta harus digembleng dulu di Dieng. Sehingga setelah lulus dan sukses, sebagai tanda jasa, maka alumni di sini menghadiahi gurunya dengan membangun candi di Dieng atau memberi hadiah berupa arca. Sehingga apabila dataran bagian bawah sudah tidak memungkinkan untuk membangun candi, atau sudah penuh, maka bukit-bukit pun jadi alternatif untuk pendirian candi. Seperti halnya yang terjadi di Bukit Reco Gede ini. Dataran berair pun yang tak layak untuk pendirian candi diakali dengan cara dikeringkan, dengan membuat saluran air, atau dengan meninggikan bagian kaki candi supaya air tidak masuk ke bilik utama. Pondasi candi di Dieng rata-rata menggunakan pondasi dangkal yang tersusun dari 2-3 lapis batu. Jadi semua aturan pembangunan candi tidak berlaku di Dieng ini. Awal mula penjarahan candi-candi di Dieng adalah candi-candi yang berada di atas, misalnya di Reco Gede, karena candi yang di bawah masih terendam air Danau Balekambang. Namun keadaan berubah ketika Kinsbergen memulai karya besarnya. Ia menguras habis Danau Dieng dan hanya menyisakan telaga kecil bernama Balekambang. Candi yang dulu terendam air kini kembali terlihat. Ratusan bangunan kuna menampakkan wujudnya. Namun sayang, justru inilah petaka dimulai. Dieng yang berlokasi jauh di pusat pemerintahan tak mendapatkan kontrol dari pejabat setempat. Akibatnya, penjarahan terjadi di mana-mana. Penduduk sekitar membabat habis warisan leluhur guna ditukar dengan sembako. Candi-candi yang baru keluar itu dibongkar. Situs-situs yang baru menampakkan diri ini dihabisi demi sesuap nasi. Batunya dicongkel paksa, situs-situs yang masih in situ dipindahkan, guna mengais isi sumuran candi. Tak hanya masyarakat umum, bahkan petugas yang diberi kepercayaan sebagai penjaga pesanggerahan, yang digunakan untuk menampung artefak tersandung skandal penjualan arca. Miris dalam 50 tahun ratusan candi yang pernah ada, hanya menyisakan 8 bangunan yang tersisa. Dieng, betapa merana nasibmu. Orang asing susah payah menampakkanmu sebagai upaya untuk pelestarian, tetapi bangsamu sendiri yang menghancurkanmu. Dan semisal 8 candi tersebut ikut terbabat habis, maka Dieng pun tak akan punya pamor sebagai negeri para dewa. Saat ini pun masih miris dan memprihatinkan. Seiring dengan pesatnya perkembangan pariwisata Dieng, lahan-lahan tempat keberadaan situs makin terhimpit oleh lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan villa, hotel, dan lain-lain. Seperti yang terjadi dengan Candi Kunti. Candi Kunti masih beruntung, pihak pemilik penginapan masih mau melestarikan, sedangkan yang tak diketahui banyak.
batu-batu candi yang tercecer di sekitar rumah warga, sekitar penginapan dan lahan pertanian. Seperti dianggap tak ada artinya, namun sebenarnya batu-batu itu merupakan peninggalan kuno warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah tinggi. Situs Reco Gede diperkirakan peninggalan era kerajaan Mataram kuno, abad ke-7 sampai 8 Masehi. Meskipun hanya reruntuhan dan fragmen-fragmen, situs Reco Gede ini layak untuk dilestarikan karena memiliki nilai sejarah yang tinggi dan memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut sudah sepantasnya kita lindungi dan lestarikan secara bersama. Hal ini dikarenakan adanya situs Reco Gede ini merupakan salah satu bukti bahwa leluhur kita merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban dan kebudayaan yang maju. Akan sangat disayangkan apabila peninggalan para leluhur yang menawan ini kita biarkan dan kita acuhkan, sehingga akan rusak dengan sendirinya dimakan usia. Jika dibayangkan ratusan candi yang ada di Dieng masih berdiri dan dipadukan dengan pemandangan alam, maka akan sangat indah. Kesimpulannya, situs Reco Gede merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.